Hati-hati, Indonesia jadi sasaran Netanyahu. Perdana Menteri Israel lewat pidatonya yang berapi-api menyebut beberapa negara termasuk Indonesia yang akan dihancurkan atau diancam karena dianggap membela warga Palestina. Benar. Nah, pidatonya berbahasa Inggris loh, Nil. Ya, jadi kalau yang paham bahasa Inggris. Lanjut, informasi berikutnya adalah beredar video. Ini saya terima juga di grup warga, di grup RT saya. Video Perdana Menteri Israel pagi-pagi tadi teman saya WA, pagi jam subuh, mungkin dia habis sholat subuh dia ngirim, hati-hati Indonesia jadi sasaran Netanyahu. Perdana Menteri Israel lewat pidatonya yang berapi-api menyebut beberapa negara termasuk Indonesia yang akan dihancurkan atau diancam karena dianggap membela warga Palestina. Benar. Nah, pidatonya berbahasa Inggris loh, Nil. Ya, jadi kalau yang paham bahasa Inggris paham. Nah, pidato dari Netanyahu ini ditayangkan di sejumlah reels di Facebook ya, dan itu menarasikan Presiden Israel akan mengerahkan semua anggota militer perangnya untuk bergerak dan menyusun rencana untuk menghancurkan negara yang sudah ikut campur masalah Israel dan Palestina, dan Indonesia disebutin di narasi yang ada di video itu. Indonesia salah satunya. Nah, kalau kita dengerin isi pidatonya secara clear gitu ya, itu tidak ada satu penggal pun kata yang menyebutkan ada Indonesianya. Tapi lain video, lain caption gitu. Nah, dan caption ini bagi yang tidak paham bahasa Inggris, yang hanya bisa membaca caption yang ditulis tadi, itu bisa terjebak. Ini banyak kejadian loh, Nil. Iya. Pidatonya memang ada. Itu pidato adalah pidatonya si Netanyahu ketika berada di Washington. Ini ketika kita cek itu video 24 Juli 2024. Dia tidak membahas sama sekali soal Indonesia di situ. Ketika kita telusuri, ini adalah video berita dari Fox 5 di Washington DC. Dalam pidato itu tidak ada pembahasan menyerang negara-negara di Asia, apalagi Indonesia. Netanyahu saat itu meminta dukungan AS membantu Israel dalam melawan kelompok perlawanan di Hamas. Dan dia menyebut situ kebiadaban dan peradaban, civilization. Bukan Indonesia yang disebut di situ. Nah, jadi Netanyahu berpidato di Washington untuk meminta bantuan ke Amerika. Dia pidato di Kongres Gabungan Amerika Serikat. Bukan Kongres untuk menyerang pendukung Indonesia, Palestina. Pakistan. Ya. Disebut di situ ada di Indonesia, Pakistan. Jadi, gampang banget bikin hoax ya, ternyata ya. Iya, tinggal unduh videonya, dikasih kalimat yang sesuai keinginan kita. Iya. Ya ampun. Bisa juga pidato Prabowo kan banyak nih pidato. Benar. Dikasih teks bahasa Inggris. Disebarin lah di Amerika, disebarin lah di beberapa negara kan. Kan bisa juga Bisa gitu, juga, kan? bisa sebaliknya. Bisa sebaliknya kan. Prabowo pakainya bahasa Indonesia Diterjemahin dalam bahasa Inggris. Ya. Tapi emang netizen Indonesia ini kreatif loh. Tapi kreatifnya justru dipakai buat hal yang negatif soalnya. Nah, itu yang berbahaya kan. Mungkin awalnya lucu-lucuan ini. Lucu-lucuan. Ada yang sengaja bikin ketawa-ketawa doang. Ketawa doang gitu ya. Tapi hati-hati. Lama-lama jariahnya ngalir terus iya, kan itu. lama-lama lucu-lucuan tuh, ternyata yang nonton banyak. Bikin lagi ah. Jadi kebiasaan. Jadi kayak lagu itu. Mulanya biasa saja. Lama-lama kebiasaan. Ini nyebar di Facebook. Di Facebook ya? Di Facebook. Dan itu reelsnya, reaksinya banyak banget. Enggak, Mas Adi, dia nyebarin juga japri di WA. Oh. Jadi udah jadi dalam bentuk video. Jadi nggak usah ada linknya. Ya. Gitu. Saya terima ini. Udah saya hapus belum ya? Saya kalau ada orang ngirim-ngirim. Ini dia memanfaatkan apa ya? Memanfaatkan respon publik di Indonesia yang tidak menyukai Israel ya. Ya. Dan
ketika dia posting itu reaksinya banyak banget. Dan kita tahu lah Facebook Pro juga mengalirkan cuan kan bagi para content ada kalimat creator. ini lawan jihad jadi gitu. Benar. Oke. Video Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menghancurkan Indonesia kini nyatakan hoax ya. Hoax. Oke, jadi tidak ada statement dari Netanyahu terkait dengan ingin menyerang Indonesia karena mendukung Palestina. Itu bukan begitu konteksnya. Jadi Anda yang mendapatkan info itu di grup WhatsApp atau di japri oleh teman-teman, ada kalimat siap perang dunia ketiga, pakai kalimat Netanyahu, mohon untuk tidak percaya begitu saja. Anda langsung respon, maaf Pak, maaf Bu, ini hoax, mohon tidak disebarkan lagi. Itu penting tuh buat kita untuk memberikan pembelajaran buat mereka yang menyebarkan. Mungkin dia termasuk kategori misinformasi ya. Dia tidak tahu bahwa itu tidak benar, tapi dia merasa itu benar, akhirnya dia kirim. Oke, satu lagi Bang, terakhir. Ya. Bank Indonesia akan menerbitkan uang rupiah edisi 80 tahun kemerdekaan RI. Ini menarik karena 17 Agustus nanti kita ke 80 ya? 80. Ada keluhan dari sejumlah pengusaha. Sampai saat ini logo resmi HUT RI ke-80 belum keluar loh. Biasanya di istana itu 2 bulan sebelumnya udah keluar. Efisiensi mungkin Bang? Bukan. Ini penting buat dunia usaha. Karena mereka untuk melakukan promosi. Oke, iya. HUT kemerdekaan, kemerdekaan sale, kemerdekaan ini banyak tuh. Iya. Pengusaha mengeluhkan jangan sampai momentum ini lewat. Gitu. Jadi jangan sampai ini lewat. Jadi kita baru nggak saya juga. Dulu zamannya presiden sebelumnya Pak Jokowi kan 2 bulan lu udah keluar loh. Ini udah Juni pertengahan. Dan itu dipakai di mall-mall. Ya. Mall semua tuh bikin sale dengan logo itu, di poster segala macam. Nah, ini belum keluar. Mungkin kita mengingatkan ke sekretaris kabinet ya, Pak. Lagi efisiensi mungkin. Ya, kalau enggak bikin pakai desain mahasiswa juga bisa lah, gitu kan. 80 tahun tuh momentum loh. Enak loh nyebutnya. Iya. 80 tahun. Diskon 80%. 80% gitu. Iya kan pas 08 80 kan. Top. Kita nunggu ya 80% diskon. Nah, akhirnya Bank Indonesia infonya menerbitkan edisi 80 tahun. Bener gak? Duit baru. Duit nih, bukan logo nih, duit ya. Duit baru. Jadi ada informasi yang beredar di Facebook, di X, dan macam-macam di Instagram juga ada. Yang menyebut bahwasannya ada Bank Indonesia akan merilis duit baru yang logonya itu ada Soekarno. Nah, tapi Soekarno-nya nggak mirip ya? Nggak mirip. Itu kayak Budi Ari.